Oke, kita langsung menuju ke Bu Suzy. Tadi Mbak Dina menyampaikan ya bahwa dengan konflik yang terjadi saat ini terhadap Presiden Assad ini menguntungkan Israel. Artinya dengan kondisi ini, apakah pemerintahan baru nanti memang merupakan proksi dari Israel atau justru berseberangan dengan Israel? Seperti apa menjawab soal ini? Sekarang kita mulai dari sejarahnya. 2011 itu Front al-Nusra didirikan ya oleh ISI Irak ya. Lalu mereka mencoba menggabungkan diri dengan Al-Qaeda dan sebagainya. Akhirnya Al-Jalali menganggap hal ini tidak baik dan mereka bekerja sama dengan Syrian Salvation Government atau SG. Nah, dalam pembentukan SG ini dia mencoba tidak menghiraukan lagi kaitannya dengan Al-Qaeda dan menggambarkan kepada dunia bahwa mereka toleran, mereka baik dan sebagainya. Tapi permasalahan utama adalah mereka menggunakan dalam Syrian Salvation Government ini adalah syariah. Apakah sekarang bentuk syariah itu bisa termaktub dalam the Greater Israel? Apakah itu sesuatu yang tidak dianggap membahayakan bagi penduduk Israel? Itu kan tergantung bagaimana friksinya itu akan timbul apa tidak. Dalam perjalanannya. Tapi potensinya besar karena begini, kalau kita melihat sistem pemerintahan di Syria saat ini itu kan memang belum ada pernyataan resmi ya mengenai siapa yang akan memimpin negara tersebut pasca Presiden Assad ini tumbang ya Bu ya. Tapi potensinya lebih besar mana untuk pemimpin yang nanti merupakan proksi Israel atau tidak? Kita bicara potensi bisa nggak kan? Saya belum lihat ada tokoh yang proksi Israel. Saya melihat adalah tokoh Front al-Nusra ini sebagai tokoh yang akan mengembangkan pemikiran-pemikiran dia sejak Front al-Nusra itu dibentuk yaitu 2011 ya. Jadi dia menggunakan syariah, dia menggunakan metode pemerintahan secara Islami. Lalu bagaimana kalau dia berhadapan dengan Israel? Apakah itu akan dicatat sebagai musuh karena berbeda ataukah dia bisa ditumbangkan dan dijadikan dikooptasi menjadi bagian dari proksi Israel? Saya kira agak sulit ya. Karena masalahnya adalah teritori itu suci ya untuk negara. Jadi sovereignty itu penting. Kalau misalnya bagian-bagian Syria makin dimakan oleh Israel, tentunya mereka ada berbekas luka ya. Yang itu nggak mungkin untuk menyatukan mereka sebagai bagian dari Israel Raya. Oke, kita menuju ke Mbak Dina lagi. Mbak Dina, kalau tadi disampaikan oleh Bu Susi bahwa potensi ya, sekali lagi ini kan kita bicara potensi. Kalau potensi nanti di pemerintahan baru ini bukan merupakan proksi dari Israel, jadi apakah ini masih bisa menguntungkan bagi Israel untuk menginvasi ke teritori di wilayah Timur Tengah? Baik, kalau saya melihatnya seperti ini ya, orang-orang yang ada di Idlib ini, militan bersenjata yang ada di Idlib ini kan sebenarnya ada beberapa faksi ya, Hayat Tahrir al-Syam yang itu sebenarnya ganti nama dari Al-Nusra yang tadi Ibu Susi bilang ya, tadinya Al-Nusra ini Al-Qaeda Syria dan kemudian dia ganti nama jadi Hayat Tahrir al-Syam. Tapi juga ada yang disebut Free Syrian Army itu afiliasinya lebih banyak ke Ikhwanul Muslimin, itu dibentuk di 2011 oleh Turki. Nah, kemudian juga kita tahu juga ada ISIS gitu. Nah, memang yang HTS, Free Syrian Army, mereka mengatakan, oh kami bukan teroris, yang teroris adalah ISIS dan kami bukan ISIS gitu ya. Nah, jadi mereka tidak menerima kalau dikatakan sebagai kelompok ekstrim, kelompok garis keras atau bahkan teroris. Tapi selama ini rekam jejak kelompok-kelompok ini adalah mereka melakukan aksi yang bisa disebut aksi teror. Apa itu? Bom bunuh diri di tempat-tempat umum yang korbannya acak, itu kan terorisme kan gitu ya. Dan kemudian yang jadi perhatian banyak orang sebenarnya selama setahun genosida Gaza ini, orang-orang ini ngapain? Yang katanya mujahidin, yang katanya berjihad, apakah mereka melakukan sesuatu untuk Gaza? Kan enggak, kan gitu ya. Jadi itu jadi pertanyaan, loh kok bisa jihadnya di Suriah bukan di Gaza gitu. Nah, kemudian juga rekam jejak juga bisa kita lihat bagaimana para pemberontak ini atau milisi bersenjata ini ketika terluka itu dirawat di rumah sakit lapangan di Israel dan Netanyahu secara khusus datang untuk menjenguk mereka. Dan kemudian yang terakhir di 6 Desember lalu itu Times of Israel, media Israel itu mewawancarain tokoh Free Syrian Army dan salah satu pertanyaannya, bagaimana Anda memandang Israel gitu nanti kalau Anda sudah berkuasa. Terus dia bilang ya kami akan berhubungan baik dengan semua negara tetangga termasuk Israel kecuali dengan Iran.
dia bilang gitu ya. Jadi yang jadi musuh tuh malah Iran buat mereka. Karena apa? Yaitu faktor kebencian antar mazhab ini yang mendorong, yang memprovokasi mereka untuk melakukan itu. Nah, kemudian kalau skenario seperti apa sih pemerintahan yang akan terbentuk di Suriah nanti? Sebenarnya kemungkinan ada beberapa ya. Kita belum tahu, kita perlu tunggu. Tapi yang pertama mungkin seperti yang dijanjikan Al-Julani di wawancaranya dengan CNN ya. Oh, kami akan membentuk pemerintahan yang melibatkan semua pihak gitu ya. Dia tidak lagi membawa narasi khilafah gitu kan. Apakah ini bisa kita percaya? Tentu waktu yang akan membuktikan. Kalau kita lihat bagaimana Afghanistan ketika Taliban di tahun 2021 mengambil alih Kabul, kan di berbagai wawancara mereka mengatakan, oh kami akan membuat pemerintahan yang inklusif, akan memberikan hak-hak untuk perempuan dan lain-lain. Tapi kan akhirnya sekarang PBB melaporkan, oh balik lagi seperti Taliban yang zaman dulu gitu. Jadi apakah janji itu akan terwujud atau tidak, tentu perlu waktu. Dan kemudian yang skenario kedua adalah balkanisasi Suriah tadi yang sudah disebut oleh Ibu Susi juga, yang Odet-Yinon Plan itu ya. Jadi membagi-bagi Suriah berdasarkan mazhab. Jadi ada negara khusus Kurdi, ada negara khusus Sunni, ada negara khusus Suriah. Nah ini skenario yang kedua. Dan yang ketiga yang itu saya khawatirkan justru terjadi chaos atau perang yang berkepanjangan karena perebutan kekuasaan dari faksi-faksi ini, karena mereka sebenarnya tidak sejalan ya. Mereka itu sebenarnya ideologinya beda-beda tapi dipersatukan oleh keinginan untuk menggulingkan Assad. Nah kalau yang skenario ketiga yang terjadi chaos perang berkepanjangan ya, ini tentu kita sangat sayangkan. Orang-orang Suriah akan semakin menderita. Kisah ini mirip dengan yang terjadi di Libya hari ini ya. Kan di Libya juga Gaddafi tumbang juga kan diawali dengan gerakan-gerakan yang katanya mau mendirikan khilafah gitu ya. Tapi setelah Gaddafi tumbang akhirnya malah chaos berkepanjangan sampai hari ini. Oke, baik. Saya menuju ke Bu Susi lagi. Bu Susi, kok tadi Bu Susi menyampaikan ya bahwa potensi untuk pemerintahan baru di Suriah nanti ini bukan merupakan proksi dari Israel. Artinya, apakah kelompok oposisi ini juga nantinya berencana atau punya planning ya untuk mengambil wilayah dataran tinggi Golan dari Israel, atau seperti apa Anda melihatnya? Seperti Bu Dina katakan bahwa Turki juga punya orang di situ ya. Permasalahan dari Syria itu kan pertentangan antara kelompok Ikhwanul Muslimin melawan kelompok yang biasa aja, Egypt dan Saudi Arabia yang Islam biasa. Lalu mereka tidak bisa menyelesaikan masalah Syria. Ternyata masalah ini juga berkelanjutan karena Turki mempunyai kepentingan. Nah, kalau Turki mempunyai kepentingan, tentunya apakah Front al-Nusra atau HTS ini bisa bertahan atau tidak? Dalam artian, bisa nggak dia memerintah dalam suasana serba penuh konflik dan Turki ketakutan akan negara Kurdi misalnya, atau akhirnya Turki kembali kepada permusuhannya dengan Israel ya. Sebetulnya yang mungkin bisa mengamankan mungkin kelompok yang tidak mau bertentangan. Jadi susahnya dari Syria adalah mayoritas Sunni tapi pemimpinnya Alawiyah itu Syiah. Seperti kalau kita lihat di negara-negara United Emirates Arab, kepalanya Sunni tapi rakyatnya Syiah ya, atau Irak. Rakyatnya Syiah tapi kepalanya Sunni. Jadi kompleksitas yang begini ini adalah hasil dari kolonialisme Barat sejak Lawrence of Arabia lah, katakan gitu ya, yang akhirnya memecah belah semua setelah Ottoman Turki dihancurkan. Ya, jadi kalau kita bisa melihat negeri kita sendiri, kita harus mulai waspada bahwa percikan-percikan sisa-sisa kolonialisme itu juga bisa menjadi pemicu dengan defragmentasi negara menjadi non-state, siapapun bisa mengumumkan dirinya sebagai orang yang paling baik untuk memerintah Indonesia, paling toleran dan sebagainya. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan di Suriah dan juga di Timur Tengah, konfliknya kita nanti akan kawal bersama-sama. Tapi sebetulnya saya ingin tanyakan soal motif Presiden Assad kemudian tumbang, tapi sayang sekali karena waktu terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Susi dan juga Mbak Dina atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya.